Shalom dan semangat pagi. Saya, Abner Kristanto Omega, mewakili pengurus PPGT Jemaat Siporanu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus. Atas kesempatan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Siporanu, dalam hal ini Bapak Pendeta Agustinus Paliba MTH. Yang kedua, Bapak Pendeta Alfred Anggui MTH sebagai pelayan firman pada saat ini. Ketiga, pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah. Keempat, tim kerja Paskah dan rapat anggota PPGT Jemaat Siporanu tahun 2020. Kelima, seluruh anggota PPGT Jemaat Siporanu yang boleh berpartisipasi. Keenam, dan kepada semua pihak yang mendukung kami dalam segala proses ibadah ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian melalui kesempatan saat ini, kami memohon maaf atas keterlambatan ibadah Paskah ini dikarenakan kondisi pandemik sekarang yang mengharuskan kita untuk lebih hati-hati dan menjaga kesehatan, sehingga membatasi kami selaku pengurus dan tim kerja dalam membahas konsep ibadah Paskah ini. Melalui momen Paskah saat ini, kiranya kita betul-betul dapat memaknai hari kemenangan bersama Yesus Kristus di tengah masa pandemik ini. Aku telah melihat Tuhan adalah tema Paskah kita saat ini, di mana kita yang sudah ditebus olehnya memberi kesaksian kepada setiap orang bahwa kita melihat Dia dan kita mau menjadi saksinya agar Kristus nyata hidup dalam diri kita. Sebelum kita masuk dalam proses ibadah, saya mempunyai 4 tips agar kita mengikuti ibadah dengan hikmat. Yang pertama, persiapkan hati bersama keluarga atau sahabat dan masuklah dalam kamar atau ruangan untuk beribadah. Yang kedua, fokuslah dengan pujian penyembahan dan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dan amini kebenaran firman yang disampaikan. Yang keempat, akhirilah dengan doa bersama keluarga atau sahabat. Untuk persembahan, rekan-rekan dapat isi melalui amplop yang sudah dibagikan ke sektor masing-masing, atau bagi yang belum terjangkau, bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Semoga kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa memaknai kebangkitannya dan menjadi saksi bahwa kita telah melihat Tuhan dengan pengaplikasian dalam kehidupan kita masing-masing. Soli Deo Gloria, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Dimanapun saudara-saudara berada, saya berharap tetap berada dalam keadaan yang sehat, dan saya percaya kita semua berada dalam naungan kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan namanya melalui malam pujian dan penyembahan ibadah Paskah PPGT Jemaat Siporanu Klasis Makassar Tengah. Dan mari kita mengambil saat teduh sejenak melalui pujian indahnya saat yang teduh. Saat yang
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang akbar. Kita menaikkan pujian, hai mari sembah. Penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Votum dan salam oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, MTH. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, rekan-rekan PPGT Jemaat Siporanu, mari kita laksanakan ibadah Paskah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Oleh kuasa darah-Nya, kita telah ditebus. Dia memberikan kita anugerah terindah dalam hidup ini. Itu semua karena cintanya, karena kasih-Nya bagi kita anak-anak-Nya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyembah Dia lebih dalam lagi melalui pujian oleh kuasa darah-Mu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita, tutur kata kita, bahkan tingkah laku kita menyakiti hati sesama kita, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat melalui Mazmur nuansa etnik Opuang dak miungkuna. Jika kita dengan sungguh-sungguh mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka selayaknya lah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaib benar anugerah.
sebagai landasan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Angwi MTH. Tapi sebelum itu, kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Tabu Gendang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bersama dengan seluruh anak-anak-Mu, rekan-rekan PPGT Jemaat Siporannu, kami boleh berkumpul bersama meskipun kami dipisahkan oleh tempat yang jauh. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Dan kami percaya sampai hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, tangan setia Tuhan terus beserta dengan seluruh anak-anak-Mu. Kami mau merayakan bersama, mengingat kembali peristiwa Paskah, kemenangan kebangkitan Kristus dari kematian. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Iman Paskah menolong kami untuk mengerti betapa kuasa Allah, kasih Allah sepenuhnya berdaulat atas persoalan maut sekalipun. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, berikan hikmat-Mu, dan kami semua dalam segala keberadaan kami masing-masing, kami boleh mengerti dan sungguh makin mengenal kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh bangkit dari kematian. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan terkait dengan tema yang diberikan. Itu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Teman-teman PPGT memberikan satu tema, aku telah melihat Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Mungkin satu pertanyaan mendasar dari cerita ini adalah, apa bukti peristiwa kebangkitan Tuhan? Kalau sekarang kita ditanya, apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu hidup? Apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu bangkit? Pertanyaannya adalah, kita harus tunjukkan apa? Apa yang mau kita ucapkan kepada orang lain? Kalau sekarang ditanya, Pak Pendeta Alfred, tolong buktikan bahwa Tuhan Yesus yang kepadanya kau serahkan seluruh hidupmu, Tuhan Yesus yang kepadanya kau panjatkan seluruh doamu, kau minta seluruh segala sesuatu, pergumulanmu kau bawa ke dalam tangan Yesus. Coba buktikan bahwa Tuhan yang kepadanya kau bergantung itu betul-betul hidup. Pertanyaannya adalah, apa bukti yang bisa kita ucapkan? Apa bukti yang bisa kita perlihatkan bahwa Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang betul-betul hidup? Mau tunjukkan apa? Kalau sekarang tema bilang aku telah melihat Tuhan, terus ya buktinya apa? Kamu sudah lihat Tuhan gitu. Itu kan persoalan paling mendasar. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaan pentingnya. Apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu betul-betul sudah bangkit? Bahwa saya betul-betul sudah melihat Tuhan? Apakah kita mau tunjukkan kubur yang kosong? Kalau kita tunjukkan kubur yang kosong, orang akan bilang apa? Ya wajar aja kuburnya kosong. Orang Yahudi kan mengatakan kuburnya kosong karena apa? Jenazahnya dicuri gitu loh. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu betul-betul bangkit? Apa yang bisa kau ucapkan? Apa yang bisa kau perlihatkan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kau sembah itu betul-betul bangkit? Kubur yang kosong atau apa? Yang bisa kita perlihatkan misalnya. Nah, apa yang harus jadi bukti? Ada yang mengatakan, kalau orang Yahudi mengatakan ya jenazahnya dicuri, jadi tidak ada kebangkitan. Atau juga yang lain mengatakan dia memang tidak mati, yang disalibkan adalah yang serupa dengan dia, murid yang mirip dengan dia. Jadi tidak ada kematian dan otomatis tidak juga ada peristiwa kebangkitan. Nah, coba bayangkan saudara. Nah, pertanyaan sekarang buat kita adalah, apa buktinya bahwa Tuhan yang kau sembah itu betul-betul bangkit? Saudara kekasih dalam Tuhan, iman Kristen itu adalah iman Paskah. Jadi krusial sekali. Harusnya bisa kita jawab dengan begitu meyakinkan. Sekali lagi, iman Kristen adalah iman Paskah. Karena itu harus bisa kita jawab dengan sangat meyakinkan. Paulus katakan kan dalam surat 1 Korintus, dia katakan gini, kalau Kristus nggak dibangkitkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu, sia-sia pemberitaan kami. Sebab ternyata kita berdoa, kita beritakan Tuhan yang mati, Tuhan yang nggak bisa bangkit, Tuhan yang nggak dengar apa-apa. Karena itu iman Kristen, iman Paskah bertolak dari peristiwa kematian kebangkitan Kristus. Karena itu pertanyaannya, kalau sekarang tema Paskah mengatakan saya sudah lihat Tuhan, benar-benar Tuhan tuh hidup gitu loh. Kita berdoa kepada Tuhan yang gak mati, Tuhan yang hidup, yang dengar. Setiap keluh kesahmu Tuhan dengar. Buktinya apa? Saya pikir satu hal menarik saudara-saudara. Saya sering katakan seperti ini. Ya. Bukti yang sama sekali tidak bisa dibantah dari peristiwa kebangkitan Kristus. Itu adalah apa? Bukti yang tidak bisa dibantah adalah perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan hidup dari orang-orang yang memang sudah melihat Tuhan, berjumpa langsung dengan Tuhan. Jadi kalau tanya apa buktinya, sederhana. Lihatlah perubahan hidup orang-orang yang memang sudah bertemu langsung, berjumpa langsung dengan Kristus yang bangkit. Coba ingat, saudara-saudara. Ingat Petrus sebelum peristiwa kematian, ya, sebelum Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Di halaman Imam Besar Kayafas, ya, ingat cerita itu kan? Dia menyangkali Tuhan 3 kali. Sebelum penangkapan, sebelum kematian, di halamannya Imam Besar Kayafas, Petrus ditanya sama seorang perempuan, kau temannya Tuhan Yesus?
Enggak. Kau temannya ikut paduan suara kan? Enggak. Ditanya 3 kali. Kau temannya? Apa jawabnya? Dalam Injil Matius dikatakan he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk. Saya nggak pernah kenal orang itu. Coba bayangkan. Jadi coba lihat apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Sebelum peristiwa penangkapan dan kematian, di halamannya Imam Besar Kayafas, dia menyangkal Kristus sampai 3 kali. Tetapi setelah Yesus bangkit dan Petrus berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, apa yang terjadi? Luar biasa. Teman-teman boleh baca dalam Kisah Rasul pasal 4. Setelah dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit, apa yang terjadi? Kalau kemarin dia menyangkali Tuhan di halamannya Imam Besar Kayafas, tapi setelah Yesus bangkit dan dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang keempat, di depan Imam Besar Kayafas. Coba bayangkan, di depan Imam Besar Kayafas dan seluruh majelis agama, 70 orang, dia bersaksi tentang Kristus. Orang mengatakan, jangan lagi kau bicara tentang Yesus. Apa kata Petrus? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya nggak bicara tentang Tuhan yang bangkit? Nggak mungkin. Coba lihat tuh, perubahan hidup. Jadi kalau orang tanya apa buktinya Tuhan bangkit, saya bilang bukti yang paling jelas itu adalah apa? Lihat perubahan hidup murid-murid. Perubahan hidup orang-orang yang memang sudah melihat langsung bagaimana Tuhan bangkit. Gamaliel, Kisah Rasul pasal berikut itu pasal yang kelima. Gamaliel itu salah seorang anggota dari Mahkamah Agama. Coba lihat ya. Dia mampu melihat perubahan yang terjadi dalam komunitas murid-murid. Gamaliel itu gurunya Saulus, ya, waktu dia masih belum menjadi pengikut Kristus. Gamaliel bilang apa? Waktu murid Tuhan mau dihukum, ya, Petrus dan Yohanes mau dihukum di Mahkamah Agama, Gamaliel bilang begini loh, menarik sekali. Gamaliel bilang begini kepada pertemuan itu, dia bilang gini, hati-hati terhadap murid-murid Tuhan ini, katanya. Kenapa? Gamaliel bilang begini, dulu ada Teudas, punya begitu banyak pengikut. Tapi begitu Teudas mati, kemana pengikutnya? Bubar, habis. Bukan hanya Teudas, muncul lagi Yudas, bukan Yudas Iskariot, Yudas pemberontak itu. Muncul lagi Yudas, punya begitu banyak pengikut. Tapi begitu Yudas mati, kemana pengikutnya? Bubar, habis. Begitu komandannya mati, habis. Tapi orang-orang ini lain nih, murid-murid Tuhan ini lain. Bosnya satu, Yesus namanya. Tapi begitu bosnya mati, apa yang terjadi? Apakah mereka bubar, tercerai-berai? Tidak. Fakta memperlihatkan begitu Yesus meninggal, apakah murid-muridnya bubar? Tidak. Kisah Rasul pasal 2 justru memperlihatkan jumlah muridnya justru bertambah sampai 3.000 orang. Nah, coba lihat saudara-saudara. Kalau ditanya apa bukti kebangkitan Kristus, sederhana. Bukti yang sama sekali tidak bisa dibantah adalah perubahan hidup murid-murid, perubahan karakter, perubahan semangat, perubahan spirit, optimisme yang luar biasa. Sebelum Kristus bangkit, mereka khawatir luar biasa. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, coba lihat, ada semangat berlipat kali ganda yang muncul di dalam hati mereka. Ketakutan yang dulu begitu besar menyerang mereka, semua sirna. Diganti dengan keberanian dan kepastian hidup yang luar biasa. Nah, makanya saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca seterusnya Injil Injil Yohanes ini sampai akhir, ya, terutama di dalam pasal perikop yang berikutnya, saking pentingnya peristiwa kebangkitan itu, apa yang terjadi? Yesus secara khusus menampakkan dirinya kepada Thomas. Ya. Saking besarnya dampaknya, efeknya, saking hebatnya pengaruh dari peristiwa kebangkitan, Kristus mau menjumpai Thomas secara pribadi. Tuhan tidak berhenti pada ketidakpercayaan Thomas. Tuhan tidak mau berhenti pada keraguan-raguan Thomas. Tuhan tidak mau membiarkan Thomas dalam ketidakpercayaan pada peristiwa kebangkitan. Kita kan ingat cerita itu. Semua murid sudah lihat, kecuali Thomas. Dan semua murid yang sudah lihat ngomong ke Thomas, kami sudah lihat Tuhan. Nah, coba bayangkan tuh. Yang ngomong ini bukan orang yang lewat di pasar gitu loh. Yang ngomong ini adalah temannya sendiri.
Dan bukan hanya satu, semua temannya bicara, kami sudah lihat Tuhan. Tapi apa jawab Thomas? Sebelum saya masukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya, sebelum saya cucukkan tanganku ke dalam lambungnya, saya sekali-kali tidak akan percaya. Pertanyaannya gini, ketika Thomas tidak percaya, apa reaksi Tuhan? Ketika Thomas enggan untuk percaya, bertahan dalam keraguan-raguannya, pertanyaannya apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan bilang, ya udah terserah aja lu mau percaya urusanmu, kan masih ada yang lain yang percaya? Enggak. Ketika Thomas dalam keraguannya, luar biasa, Tuhan tidak mau dia bertahan dan tinggal dalam keraguan-raguannya. Yang terjadi adalah apa? Tuhan hampiri Thomas secara pribadi. Tuhan datang secara khusus untuk dirinya. Agar apa? Kau betul-betul percaya secara pribadi. Tuhan mau iman pasca peristiwa kebangkitan Kristus. Bukan iman yang ikut-ikutan kata orang. Tuhan mau secara pribadi dalam batinmu kau betul-betul percaya. Dia mati dan dia sudah bangkit hari ini. Dia hidup hari ini. Tuhan datangi Thomas secara khusus. Thomas, lihat tanganku, lihat bekas tombak di lambungku. Sini, cucukkan jarimu ke dalam. Dan mulai sekarang, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Coba lihat saudara-saudara, saking hebatnya peristiwa Paskah itu, Tuhan betul-betul mau Thomas percaya. Nah, karena itu pertanyaan menarik seperti ini saudara-saudara. Kalau tema hari ini firman Tuhan mengatakan aku telah melihat Tuhan, implikasinya cukup sederhana. Ujian bahwa saudara juga sudah berjumpa dengan Tuhan, buktinya apa? Hidupmu berubah apa enggak? Hidup kita berubah apa enggak? Apa sudah terjadi perubahan yang hebat dari orang yang penuh dengan keraguan menjadi orang yang penuh dengan semangat, dari orang yang penuh dengan rasa pesimisme menjadi orang yang penuh dengan optimisme? Kalau misalnya saya bilang saya udah melihat Tuhan tapi masih penuh dengan keraguan, pertanyaannya Tuhan apa yang kau lihat gitu? Bukti saya telah melihat Tuhan adalah apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup. Saya nggak punya apa-apa Pak Pendeta, orang tua saya terbatas. Saya juga mikir gimana bisa kuliah terus ke tempat yang lebih tinggi. Saya tahu orang tua saya terbatas, tapi karena saya percaya saya punya Tuhan yang hidup, saya sepenuhnya percaya Tuhan pasti siapkan masa depan yang terbaik untuk diriku. Itu iman Paskah tuh. Saudara-saudara, Paskah itu kan luar biasa ya. Iman Paskah itu luar biasa sekali lagi. Paskah itu kan bangun dari kematian. Ya. Jadi Paskah itu bukan menghindari kematian, bukan. Melampaui kematian. Paskah itu bukan menghindari persoalan, menembus persoalan. Saudara ingat peristiwa Paskah dalam Perjanjian Lama, ketika Israel dibebaskan dari dari perbudakan di Mesir. Ingat cerita itu Paskah Perjanjian Lama kan? Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat cerita itu? Ketika Israel dikejar oleh Firaun. Ya, saya suka bayangkan dalam cerita sekolah minggu, tapi saya pikir menarik sekali supaya teman-teman bisa lebih merasakan dahsyatnya Paskah itu loh. Hebatnya Paskah yang betul-betul bisa mengubah kehidupan orang-orang seperti Petrus. Saya nggak ingin kita bilang iman Paskah Kristen, aku tidak melihat Tuhan, tapi kok masih penuh dengan pesimisme. Ayo bikinin, susah Pak Pendeta, nggak ada orang di sana dikenal. Masukkan kelamaran di sini, nggak ada keluarga. Bagaimana? Nah, saya bayangkan lebih konkret nih, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ingat waktu Firaun kejar Israel keluar dari tanah Mesir, ya, waktu Israel mau keluar dari Mesir dan kemudian Firaun kejar di belakang. Teman-teman ingat cerita itu? Saya suka bayangkan tuh cerita-cerita itu ya. Mencoba membuatnya memvisualisasikannya dalam pikiran saya.
betul-betul jadi cerita yang hidup. Ya, coba bayangkan cerita itu. Ketika Israel teriak-teriak ketakutan, Tuhan, Firaun di belakang kita ngejar kita, mau lari kemana? Mau lari kemana? Firaun di belakang. Apa jawab Tuhan waktu itu? Tuhan, lari kemana? Apa jawab Tuhan? Ke laut. Nah, coba bayangkan saudara-saudara. Mana ada orang dikejar lari ke laut? Laut itu apa? Laut itu jalan buntu. Laut itu apa? Jalan tertutup. Kalau sudah sampai di laut mau kemana? Mau nyebrang, mau berenang. 5.000 orang, sekian ribu orang. Nggak bisa, saya bilang. Laut itu apa? Jalan tertutup. Laut itu apa? Jalan buntu. Kalau dalam bahasa Ibrani, samudra, tehom, ya, samudra, tehom, itu seringkali jadi simbol dari kematian. Kalau ingat Mazmur 71 ya, Tuhan mengangkat aku dari samudra raya. Luar biasa loh. Nah, coba bayangkan. Tuhan lari kemana? Ke laut. Musa bilang apa? Apa nggak salah Tuhan? Tuhan bilang apa? Ya enggak lah, ke laut aja. Sampai di pinggir laut, ingat cerita itu? Sampai di pinggir laut. Ketakutan mereka, Tuhan, Firaun makin dekat, mau lari kemana? Ya sudah, di situ aja. Terus lautnya mau diapain? Apa jawab Tuhan waktu itu? Belah lautnya. Belah lautnya, gimana caranya belah lautnya? Kan belum ada kontraktornya nih, nggak ada dosernya, eskavatornya. Gimana mau belah laut? Gimana cara belah laut? Belah lautnya, Musa. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Tuhan bilang apa? Ulurkan tanganmu dan angkat tongkat. Dan luar biasa. Begitu Musa mengulurkan tangan dan mengangkat tongkatnya, firman Tuhan perlihatkan apa? Laut, jalan tertutup itu, jalan kematian itu, jalan buntu itu, tehom, samudra itu. Begitu Musa ulurkan tangan mengangkat tongkat sesuai dengan perintah Tuhan, yang terjadi seketika adalah apa? Laut, jalan buntu, jalan tertutup itu terbuka. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Tuhan mau ajarkan satu hal, bahwa apa? Pasca mengingatkan betapa di dalam Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Semua bisa dibuka, semua bisa dilewati. Iman Pasca bukan menghindari lautan. Iman Pasca bukan menghindari samudra. Iman Pasca adalah apa? Menembus samudra. Iman Pasca adalah apa? Menembus kematian. Melewati kematian. Melampaui kematian. Itu iman Pasca, saudara-saudara. Nah, sebabnya kalau hari ini firman Tuhan katakan, tema kita mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Teman-teman PPGT, perlihatkanlah itu dalam hidupmu. Bahwa saudara-saudara sungguh-sungguh telah melihat Tuhan yang bangkit. Sungguh telah melihat Tuhan yang hidup. Sekali lagi, bukti yang tidak terbantahkan dari peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah perubahan hidup saudara. Karena itu, setelah ibadah ini, mari kita kembali dengan penuh pengharapan. Kita kembali dengan penuh optimisme. Setelah Paskah, kita akan kembali dalam dunia yang sama. Kita akan kembali dalam rumah yang sama, pergumulan yang sama. Kita kembali ke rumah kita, ke dalam kehidupan kita, isi kantong kita tetap sama, beban kita tetap sama, yang belum dapat pekerjaan juga tetap belum dapat pekerjaan setelah ibadah ini, yang macam-macam, kembali ke dalam persoalan yang sama, betul. Tetapi satu hal yang pasti, iman Paskah mau mengajak kita akan kembali ke dalam persoalan yang sama, tapi kita akan hadapi dengan iman yang berbeda, dengan pengharapan yang berbeda. Di depan ada laut, jalan tertutup, jalan buntu. Tapi kita percaya Tuhan sanggup membuka semua sekat itu untuk memungkinkan saya lewat. Saudara-saudara, mari terus bersandar pada Tuhan. Kristus yang bangkit. Serahkan hidupmu kepadanya. Tuhan menolong dan memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kita telah melihat Tuhan dan kita memiliki kerinduan
untuk tidak lagi kembali ke kehidupan kita yang lama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan melalui pujian seperti yang Kau ingini. Begitu banyak berkat Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita diiringi pujian, kunaikan lagu yang merdu.
syafaat oleh Bapak Pendeta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan ini mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa bagi bangsa dan bumi kita. Kita menaikkan doa syafaat untuk pemerintah kita, untuk keadaan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam suasana seperti ini kami masih diizinkan berjumpa, mengalami persekutuan bersama dengan seluruh anak-anakmu, rekan-rekan PPGT Jemaat Siporannu. Biarkan apa yang kami kerjakan ini menjadi sebuah hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan pada kesempatan ini, satu kami minta, di dalam kekelaman kehidupan kini, di dalam pergumulan kehidupan kini, izinkan kami mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Agar ketika kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami punya semangat dan iman pengharapan yang berlipat kali mengalami perubahan. Kami menghadapi persoalan yang berat, tapi kami akan hadapi dengan iman yang jauh lebih besar. Pengharapan yang semakin bertumbuh. Karena kami tahu, kami ditopang dan dijaga oleh Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bisa menaklukkan maut dan kematian sekalipun. Oh Tuhan, berkati dan peliharakan seluruh anak-anak-Mu. Biarkan mereka boleh terus melanjutkan pelayanan mereka, pengabdian mereka di tengah-tengah bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Mereka yang kuliah, sekolah, semua Tuhan pimpin. Cukupkan segala kebutuhan untuk pendidikan mereka. Ketika mereka bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Ketika mereka bergumul mencari pekerjaan yang baru atau yang lebih baik, Tuhan bukakan jalannya. Dan biarkan Tuhan, semua anak-anak-Mu boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Jadi berkat di mana mereka berada, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bumi kami, untuk bangsa kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi sampai hari ini. Oh Tuhan, kami tidak pernah membayangkan kondisi seperti ini akan terjadi. Dan kami hanya mau bersandar pada pemeliharaan-Mu, sebab kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami, bahkan Engkau sudah memastikan bahwa kematian pun Engkau taklukkan. Pulihkan bumi kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami boleh melihat Indonesia dan bangsa-bangsa pulih. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan bersinar di muka bumi ini. Semua gereja Tuhan Engkau berkati. Mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seluruh rekan-rekan pemuda, PPGT, semua lingkup pelayanan, Engkau hadir di sana. Mereka menjadi kader siap utus yang boleh hadir dalam dunia, menyatakan terang Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini, untuk kesempatan menaikkan segala syukur dan pujian kami, memberikan apa yang bisa kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan berkenan dan memberkati segala sesuatu yang boleh kami berikan dan persembahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kehidupan kami, ini bangsa kami, ini anak-anak kami, ini bumi kami. Dengarkanlah Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan Pemilik kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Keselamatan telah kita terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang melayakkan kita menikmati kehidupan anugerahnya. Mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan tidak perlu goyah, sebab Yesuslah gunung batu kita. Kembali lagi kita memuji Tuhan melalui pujian di salib Yesus di Kalvari.
berkat oleh Pak Pendeta. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali dan pergilah. Pergi kembali melanjutkan seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi saudara sekalian. Kembali dengan penuh pengharapan. Ada begitu banyak persoalan di sekeliling kita. Tapi kita mau kembali hadapi itu. Pergi melanjutkan kehidupan kita dengan pengharapan kepada Kristus yang bangkit. Kristus yang sudah mengalahkan maut dan kematian. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah malam pujian dan penyembahan ibadah Paskah PPGT Jemaat Siporannu Klasis Makassar Tengah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.